Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang pemecahan masalah akademis yang saya hadapi pada bulan Oktober kemarin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu permasalahan akademis yang saya temui di kelas. Nah, ketika saat itu saya sedang menjelaskan materi di kelas 11. Lalu pada saat itu di kelas 11 IPS, saya menjelaskan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Dan setelah menjelaskan, hari itu juga saya sebutkan bahwa tujuan pembelajaran yang harus diraih oleh siswa adalah siswa dapat menganalisis isi dan struktur teks Carpon atau Carita Pondok. Nah, setelah pembelajaran berlangsung, lalu tibalah saatnya pada bagian evaluasi. Nah, ketika bagian evaluasi ini, saya memberikan tugas kepada siswa untuk menganalisis isi Carpon dan unsur intrinsik Carpon tersebut atau Carpon yang telah kita baca bersama. Ketika itu semua siswa mengerjakan tugas yang saya kerjakan, lalu saya mengambil lembar observasi penilaian sikap dan saya berkeliling di sepanjang kursi atau meja siswa. Nah, ketika saya sedang menilai, saya menilai sikap siswa. Ketika itu saya menemukan siswa yang dia tidur, merebahkan badannya ke meja dan menutup wajahnya. Nah, saya langsung bertanya, apakah tugasnya sudah beres? Lalu dia terbangun dan menjawab beli bu, yang kalau dalam artinya dalam bahasa Indonesia itu artinya belum bu gitu, belum, tidak bu. Nah, ketika itu saya bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa yang sulitnya? Di mana yang tidak bisanya? Lalu dia menjawab, saya nggak bisa bu menganalisis unsur intrinsik, gak paham, katanya seperti itu. Nah, karena dia tidak paham, mungkin tadi ketika saya menjelaskan, ketika kami belajar mungkin dia sedang tidak konsentrasi atau tidak fokus, akhirnya dia tidak paham, tidak mengerti bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik. Nah, dan kebetulan saat itu teman sebangkunya sedang tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Jadi dia tidak ada teman untuk diskusi. Maka dari itu, pemecahan masalah yang saya lakukan adalah dengan memanggil atau melakukan tutor sebaya. Nah, siapakah yang mentutornya? Tentunya temannya sendiri, tapi bukan teman sebangku karena teman sebangkunya sedang tidak hadir. Maka saya memanggil teman yang ada di belakang kursinya. Nah, saya panggil temannya, lalu saya memberikan instruksi bagaimana supaya teman yang tadi, siswa yang tadi itu dapat memahami cara menganalisis unsur intrinsik teks Carita Pondok. Akhirnya mereka melakukan bimbingan dan melakukan pengarahan gitu, bagaimana nih cara menganalisis unsur intrinsik dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, akhirnya ketika sudah selesai mengerjakan tugasnya, setelah saya periksa dan kami periksa bersama, saya tunjuk siswa tersebut untuk menceritakan hasil, membacakan hasil pengerjaan tugasnya, dan alhamdulillah siswa tersebut dapat menyampaikannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, dengan cara tutor sebaya, siswa-siswa lain juga yang mengalami permasalahan akademis dapat terbantu. Nah, mungkin sekian cerita pemecahan masalah yang saya hadapi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.